Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wassalatu wassalamu al akmalani ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد أيها الإخوان rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Radio Roja Darussalam Palembang dimanapun Anda berada, baik yang mendengarkan melalui radio ataupun HP ataupun internet atau yang lainnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita, memberikan keberkahan pada umur kita sehingga kita selalu mengamalkan, selalu beramal saleh dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang Allah haramkan. Dan ketika kita terjatuh ke dalam kesalahan, maka kita segera bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari sekalian, hari ini kita langsung on air dari Pondok Pesantren Darul Quran wal Hadits Oku Timur, tepatnya di Martapura, Desa Kota Baru Selatan. Oleh karena itu, saya sendiri Said Yai Ardiansyah, insyaallah kita akan membahas lanjutan materi kita yaitu dasar-dasar fikih puasa. Dan insyaallah nanti di sela-sela kajian, ya sekitar 10 menit ke depan, insyaallah kita buka pertanyaan. Kemudian, bagi saudara yang ingin bertanya, maka silakan bisa bertanya ke nomor yang biasa bertanya ke Roja Darussalam 0812 7314 7317. Sekali lagi 0812 7314 7317. Dan bagi yang ingin bertanya secara interaktif, maka nanti setelah jam 5 ya, jam 5 silakan bertanya 0822 6947 4046. Ini pertanyaan secara langsung lewat telepon 0822 6947 4046. Baik, kita lanjutkan. Kajian kita pada hari ini ayyuhal ikhwan membahas mustahabbat as-siyam. Hal-hal yang disunnahkan ketika berpuasa. Hal-hal yang disunnahkan ketika berpuasa. Jadi ada beberapa hal yang disunnahkan untuk dilakukan ketika kita berpuasa. Yang pertama adalah bersahur. Sahur, ya, bersahur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Bersahurlah kalian, sesungguhnya pada perbuatan sahur terdapat keberkahan. Atau dalam cara membaca yang lain, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian, sesungguhnya pada hidangan sahur terdapat keberkahan. Dan mulai sahur itu dianggap sahur adalah awal pertengahan malam yang kedua. Awal pertengahan malam yang kedua. Jadi setelah tengah malam itu sudah dianggap sahur. Dan menghitung malam itu, hitunglah awal waktu sholat maghrib, yaitu setelah terbenam matahari sampai awal terbitnya fajar shadiq atau sebelum terbitnya fajar shadiq, itu namanya malam. Kemudian dibagi menjadi 2. Kemudian ayyuhal ikhwan, yang namanya bersahur itu bisa dengan banyak makan atau sedikit makan. Bahkan bisa dengan minum seteguk air. Minum seteguk air.
Dan teman-teman kita yang subhanallah yang rajin puasa Daud, kata beliau, yang paling berat kalau puasa Daud itu kalau tidak sahur katanya. Kalau tidak sahur sama sekali. Tetapi kalau sahur itu minimal katanya minum air. Minum air. Baik. Ya, adapun masalah makan kata beliau itu masalah makan itu bisa sebelumnya ya, sebelumnya. Baik, ayolah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir waktu sahur adalah sesaat sebelum terbitnya fajar shadiq. Sesaat sebelum masuknya waktu subuh. Itu adalah akhir dari waktu sahur. Dan yang dikenal di masyarakat kita ada istilah imsak. Imsak itu bukan berarti tidak boleh makan dan minum. 10 menit sebelum masuknya waktu subuh, itu biasa orang mengatakan imsak, imsak. Itu bukan tidak boleh makan dan minum. Itu adalah peringatan saja. Peringatan bahwa sebentar lagi akan masuk waktu subuh. Sehingga bersiap-siap, yang belum sahur maka segera bersahur, yang belum habis makanannya segera dihabiskan. Dan yang sudah lama sahur maka bisa bersahur. Ya, walaupun dengan yang sudah bersahur misalkan di jam 4, maka dia bisa meneguk air lagi atau makan kurma lagi ya, sebelum dia memasuki waktu subuh. Baik. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ketika bersahur, ini adab selanjutnya disunnahkan memakan kurma. Disunnahkan memakan kurma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'ma sahuril mu'min at-tamru. Sebaik-baik hidangan sahur seorang mukmin adalah kurma. Ya, kalau memang kita melihat penelitian, kurma itu memiliki gula buah ya yang sangat baik itu untuk kalori dan kekuatan tubuh orang yang berpuasa. Baik. Bahkan kurma itu ayyuhal ikhwan bisa mengembalikan tenaga seseorang dalam waktu yang sangat cepat. Ya, ketika kita makan kurma tersebut setelah 20 menit mungkin itu kembali langsung segar seperti tidak sedang berpuasa. Oleh karena itu ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, jadi kita di sini disuruh oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk membiasakan diri bersahur. Untuk wilayah Sumatera Selatan, alhamdulillah kebiasaan masyarakatnya bersahur. Saya pernah tinggal dulu, ya satu kali Ramadan, itu pernah tinggal di daerah yang subhanallah, mereka itu tidak bersahur. Hanya bangun ketika azan subuh. Jarang sekali di antara mereka yang bersahur. Mereka sengaja mengakhirkan tidur seperti sampai jam 11:30 malam. Ya, kemudian mereka tidur sampai azan subuh baru mereka bangun. Jadi mereka tidak mendapatkan keutamaan bersahur. Maka kita katakan, ya sah puasanya, tapi kurang utama. Kurang utama. Kemudian saudara-saudari sekalian, dan cukup bisa dianggap bersahur dengan meminum air. Kalau kita tidak ada apa-apa, maka kita minum air, itu cukup untuk bersahur. Kemudian selanjutnya ya ikhwan, disunnahkan yang kedua adalah takhir. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak siapa dari mana Pak? Ini dari Syarifuddin di Pulau Gemantung Ilir. Masya Allah, silakan Pak Syarifuddin. Soal ini apa taraweh, Ya. itu kan ada yang baca
Allah selalu sholat apa-apa itu, terus sahabat-sahabat gitu. Nah, terus habis tarawih, kita baca doa khusus. Rabbana amanna bima anjal tawa-tawa itu. Nah, terus udahnya tarawih, witir. Nah, witir ada doa khusus lagi. Allahumma antigri itu apa, emang ada dalilnya apa? Gimana itu? Soalnya saya baru Pak Ustadz kenal sunnah. Masya Allah, Masya Allah. Mohon restunya biar tetap istiqomah. Ini puasa pertama saya di mengenal sunnah ini. Masya Allah. Barakallahu fiik. Selama ini kitanya petugas di masjid itu. Iya Pak. Nah semenjak ini saya masih ragu, jadi saya tinggalin, saya mundur jadi dari petugas-petugas itu. Jadi. Nah, saya mau tanya sama Pak Ustadz. Soal yang itu tadi Pak Ustadz. Iya benar. Yang tarawih. Baik. Oke, soalnya saya pahami Pak ya, Pak Syarif. Barakallahu fiik, insyaallah. Baik, ada pertanyaan dari Pak Syarifuddin mengenai bacaan di antara rakaat tarawih 2 rakaat, kemudian ada bacaan 2 rakaat, ada bacaan 2 rakaat, ada bacaan. Kalau kita cari di hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak akan kita dapatkan di dalam riwayat-riwayat. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Aisyah, ya, shalla arba'an, thumma shalla arba'an, kemudian beliau salat 4 rakaat, yang istirahat, kemudian salat 4 rakaat. Wala tas'alu an husnihinna, an tulihinna wa husnihinna. Janganlah kalian tanyakan tentang bagaimana panjangnya bacaan beliau dan bagusnya salat beliau. Dan di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kita tidak mendapatkan riwayat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya membaca zikir-zikir khusus antara satu salat dengan salat yang lain. Oleh karena itu, ayo ikhwan, saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu pendengar yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita katakan sebaik-baik petunjuk, kata Rasulullah SAW, khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, demikian. Kemudian kita lanjutkan, ayyuhal ikhwan. Adab yang kedua adalah mengakhirkan sahur. Kata Zaid bin Thabit, tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami dulu pernah bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma qumna ila shalah. Kemudian kami pun mendirikan salat subuh. Qultu kam kana qadra ma bainahuma. Maka saya pun bertanya, ya, yaitu Anas bin Malik. Saya pun bertanya, berapa jarak antara keduanya? Yaitu sahur, selesai sahur beliau dengan waktu al-iqamah, iqamat salat subuh. Maka beliau menjawab, yaitu Zaid bin Thabit menjawab, 50 ayat, yaitu 50 ayat. Selama 50 ayat. 50 ayat itu, ayyuhal ikhwan, kalau kita baca, maka sekitar 13 menit sampai 15 menit. Atau anggap saya 17 menit. Jadi, Nabi SAW sengaja mengakhirkan sahur beliau mendekati adzan subuh. Kemudian adzan sekitar 4 menit, ya kan? Kemudian sholat sunnah sekitar 5 menit atau 7 menit. Itu sudah 11 menit. Jadi jarak antara akhir sahur Nabi SAW dengan iqamat sholat subuh itu sangat dekat. Ini menunjukkan bahwa
ya, disunnahkan kita mengakhirkan sahur. Atau bahkan kita katakan waktu yang disebut waktu imsak di masyarakat, itu adalah waktu yang paling utama untuk bersahur. Kalau misalkan kita terbiasa bersahur 1 jam sebelum subuh, tidak menjadi masalah. Tetapi nanti tutup dengan misalkan air atau tutup dengan kurma, kemudian air. Sehingga kita tetap mendapatkan keutamaan mengakhirkan sahur. Baik. Begitu pula ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, disunnahkan ketika berpuasa, salah satu adab dari berpuasa adalah ta'jilul fitr. Menyegerakan berbuka. Jadi di sini mengakhirkan sahur, menyegerakan berbuka pada waktunya. Jika matahari telah terbenam dengan sempurna dan kita tidak lagi melihat bola matahari dan bola matahari kita yakin sudah terbenam, maka itu adalah awal waktu maghrib. Meskipun masjid-masjid belum berkumandang, adzan masjid belum berkumandang. Terkadang ada masjid-masjid di kampung atau di daerah, muazzinnya makan, minum sampai kenyang, baru kemudian dia azan. Ya, mungkin ada di daerah saudara-saudara sekalian. Jadi muazzinnya makan dulu. Ini orang-orang di luar nungguin kapan bang. Bahasa kita bang azan ya. Kapan orang ini azan? Padahal sudah masuk waktu. Padahal sudah masuk waktu. Oleh karena itu ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, sebaiknya orang yang berazan itu, tukang azan atau muadzin, sebisa mungkin dia misalkan makan 1 kurma, kemudian dia teguk air. Ya, dia teguk air. Kemudian setelah itu berazan langsung. Jangan dia habiskan empek-empek 3 iko. Empek 3 buah. Kemudian makan apa lagi? Makan gorengan sampai 2, minum es campur. Sudah kenyang baru dia azan. Jangan, kasihan masyarakat yang mereka tidak memperhatikan matahari. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula kalau seandainya matahari telah terbenam. Matahari telah terbenam dan kita sudah tidak melihat matahari, maka itu sudah dikategorikan masuk waktu maghrib. Sudah dikategorikan masuk waktu maghrib. Boleh kita berbuka meskipun masjid-masjid belum berkumandang. Terkadang di sebagian jadwal sholat di daerah itu membuat waktu ihtiyati atau waktu jaga-jaga dengan mengundurkan selama 4 menit. Ya, selama 4 menit. Ini banyak seperti itu. Ada juga yang 2 menit, ada yang 4 menit. Kalau 4 menit kan lumayan lama dari waktu terbenamnya matahari. Oleh karena itu ya ikhwan, kalau kita sudah lihat bahwa matahari benar-benar telah terbenam tanpa dihalangi oleh awan, ya maka kita boleh berbuka pada saat itu dan kita disunnahkan menyegerakan berbuka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Selama mereka menyegerakan berbuka. Oleh karena itu ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, jadi disunnahkan kalau kita berbuka, kita segerakan. Kemudian adab yang keempat, yaitu berbuka dengan rutabat, dengan kurma basah. Berbuka dengan kurma basah. Kurma itu kalau matang dan belum dijemur, itu namanya rutab. Itu namanya rutab. Ya, buah-buahan. Namanya kurma, dia itu kalau basah ya seperti buah-buahan yang lain. Kalau dia 3 hari bisa busuk, sama seperti buah apa ya?
Ya buah yang kita beli di pasar. Nah anggur, seperti anggur lah. Kalau anggur kita biarkan dia busuk. Ya, oleh karena itu pengawetan kurma itu dengan cara dijemur sehingga dia bisa tahan lama. Semakin kadar airnya semakin sedikit, maka semakin lama dia bertahan, ya, sampai bertahun-tahun, bisa setahun atau 2 tahun. Oleh karena itu, ayolah ikhwan, yang pertama disunahkan, kalau ada rutop, maka kita berbuka dengan rutop, kurma basah. Dan alhamdulillah kurma basah ini, ya kalau di Saudi harganya 10, 12, 15 real. Ya, termasuk murah. Tapi kalau sudah sampai ke Indonesia, harganya 400.000. Kalau 10 real itu 40.000. Sampai ke Indonesia 400.000. Loh kok mahal? Iya, karena dia butuh dikulkaskan. Kalau tidak dikulkaskan, maka dia rusak, lembek, warnanya semakin mencoklat, ya, semakin coklat, semakin menghitam, kemudian lama-lama membusuk. Bahkan keluar gas, kalau kita tutup, dia bisa keluar gas. Oleh karena itu rutop itu jarang. Nah kalau tidak ada rutop maka kita ganti dengan kurma. Kita ganti dengan kurma. Jika tidak ada kurma maka dengan air. Ya. Di dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalliya. Dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka dengan kurma basah sebelum beliau sholat. Fa'ilam takun rutabatin fa'ala tamarat. Jika tidak ada rutab, maka beliau memakan kurma kering. Fa'ilam takun, apabila tidak ada hasawatin min ma', maka beliau meminum, ya, tegukan beberapa teguk air. Jadi seperti itu ukurannya. Ukuran dari urutan dari berbuka itu kurma basah. Jika tidak ada maka kurma kering. Jika tidak ada maka air. Ya, maka air. Baru makan yang lainnya. Nah, sekarang kalau misalkan kita ada kue, ya katanya disunahkan berbuka yang manis-manis, tidak. Kalau ada kue dan ada air putih, maka kita berbuka pertama kali dengan air putih. Kalau tidak ada kurma. Jadi dahulukan air putih dari makanan yang lainnya selain kurma. Apabila ada kurma, maka kita dahulukan, ya, makan kurma. Berapa biji terserah. Di sini riwayatnya itu adalah rutobat tamarat dengan kurma. Jadi kalau kurma ya kata Anas bin Malik kurma. Nah berarti jumlah yang paling minimal itu 3 untuk mendapatkan sunnahnya. Untuk mendapatkan sunnahnya itu 3. Ya bisa 3, 5, 7 ya seperti itu. Tapi untuk mendapatkan sunnahnya maka ya minimal 3 kurma. Kemudian meneguk air. Kemudian setelah itu membaca doa. Ya. Dhahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ini salah satu doa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada sedikit perbincangan di antara ulama mengenai sanad hadis ini atau jalur periwayatan hadis ini, tapi kita katakan Allah alam bisawab, tidak mengapa diamalkan. Taib, kita jadi kalau berbuka itu baca bismillah dulu, kemudian makan kurma, kemudian setelah itu kita minum air, setelah minum air baru baca doa dhahabaz zama'u. Kita buka pertanyaan, dan bagi saudara-saudari yang ingin bertanya melalui telepon bisa ke nomor 0822 6947 4046. Dan bagi pertanyaan SMS atau WA bisa ke 0812 7314 7317. Ada 3 pertanyaan masuk sudah ini. Pertanyaan pertama, menurut pandangan Islam,
kurma apa yang terbaik untuk dikonsumsi baik saat hendak melaksanakan puasa atau dikonsumsi secara rutin setiap hari? Pada dasarnya kalau disebut ya secara umum kurma, maka semua jenis kurma, apapun kurma tersebut, apakah sukari, sofawi, hunaizi, atau yang lainnya, ajwa, maka silahkan berbuka dengan macam-macam kurma. Yang penting namanya kurma, ya. Kurma Amerika pun sama. Di Amerika itu ada kurma gede-gede katanya. Teman saya cerita ada gede-gede kurma di Amerika. Tapi ada pertanyaan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa? Dari mana, Pak? Saya Andri, Ustadz dari Palembang. Pak Andri, silakan. Ya, Ustadz mau tanya mungkin terkait zakat mal ya, Ustadz. Iya. Untuk zakat mal ini yang pertama itu yang saya dapat ya ilmunya ya. Mungkin nanti koreksi dari Ustadz. Itu dibayar 1 tahun sekali ya, Ustadz ya. 1 tahun sekali. Kemudian ya kadarnya itu disamakan setara dengan 85 gram emas ya. Betul. Saya, Ustadz. Ya. Kemudian pertanyaan saya, Ustadz, misalnya nih kita dalam 1 tahun itu nggak sampai hartanya senilai 85 gram emas. Ya, terus? Apakah kita masih bisa melakukan zakat mal mungkin dengan kadar yang lain, Ustadz? Ini itu pertanyaannya, Ustadz. Apakah kita bisa? Syukran, Ustadz. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Saya selesaikan dulu ya untuk kurma. Mengenai kurma, itu kalau ditanya kurma apa yang terbaik, maka jawabannya kurma ajwah. Kurma ajwah. Tapi secara umum ya, semua kurma bisa mendapatkan keutamaan. Tapi kalau misalkan ditanya kurma ajwa, kurma yang paling baik kurma ajwa. Kurma ajwa kenapa? Karena kalau kita makan di waktu pagi 7 butir kurma ya, ajwa, maka itu akan terbebas dari sihir dan racun. Itu sabda Nabi SAW, terbebas dari sihir dan racun. Begitu pula para sahabat juga menyenangi kurma ajwa. Baik, yang ada dalil khususnya adalah kurma ajwa. Untuk pertanyaan yang melalui telepon tadi, Pak siapa tadi? Andre ya? Ya, Pak Andri. Baik, mengenai zakat mal. Jadi zakat mal itu ya memiliki nisab 85 gram emas atau lebih, kemudian dia genap dimiliki dalam setahun, maka dia barulah wajib membayar zakat. Adapun jika di pertengahan tahun, misalkan kita hitung aja dia punya nisab di bulan Syawal. Ya, di bulan Syawal. Kemudian ternyata di bulan Muharram itu hartanya kurang dari 85 gram emas. Kurang dari 85 gram emas. Ya, maka hitungannya itu batal. Ya, dihitung lagi 0 hari sampai dia memiliki lagi nisab setara dengan 85 gram emas. Ya, setara dengan 85 gram emas. Dan perlu kita ketahui Pak Andri dan saudara pemirsa, pendapat yang kuat, harta-harta itu digabungkan di dalam penghitungan karena semuanya menunjukkan standar kekayaan. Yang pertama adalah uang. Uang, berapa uangnya, kemudian dikonversi ke emas, kemudian emas, dihitung emasnya ada berapa, kemudian digabungkan konversi tersebut, termasuk di dalamnya adalah barang perniagaan atau barang dagangan. Kalau kita punya barang dagangan, maka dia dihitung
harga jualnya berapa, dihitung, dikalkulasi, semua ditotal, dapatlah harga jual. Nah, harga jual itu digabungkan dengan simpanan harta kita, begitu pula dengan emas kita digabungkan. Jadi kemudian dikonversi semuanya ke emas. Jika lebih dari 85 gram emas, maka itu berarti kena zakat 2,5% kalau dimiliki setahun atau lebih. Selama setahun hijriyah atau lebih. Baik, seperti itu. Jadi digabungkan semua. Barang dagangan pun digabungkan. Barang dagangan dihitung harga jualnya berapa semuanya ya, dihitung. Kemudian dikeluarkan, digabungkan dengan harta pinjaman kita. Kemudian kita gabungkan. Kalau kita punya hutang bagaimana? Hutang apakah mengurangi perhitungan? Jawabannya tidak. Hutang tidak mengurangi perhitungan. Taib. Hutang tidak mengurangi perhitungan. Allah alam bisawab. Kemudian kita lanjutkan. Jadi seperti itu penghitungan. Jadi dia tidak wajib zakat jika dia berkurang dari nisab. Ya. Pertanyaan kedua, bagaimana adab memakan kurma yang baik? Apakah ada tuntunan sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sama seperti adab makan yang lain, makan dengan tangan kanan, ucapkan Bismillah, ya. Kemudian ya tidak ada aturan khusus di dalam memakan kurma. Apakah ujungnya dulu, apakah tengahnya dulu. Yang penting makan, asal jangan makan bijinya. Asal jangan makan apa? Biji kurma, itu membahayakan tubuh. Baik, jadi yang dimakan tidak ada aturan khusus di dalam memakan kurma. Pertanyaan selanjutnya, apakah berbohong dapat membatalkan puasa? Berbohong tidak membatalkan puasa, tetapi bisa merusak pahala puasa. Jadi maksudnya bagaimana? Puasanya sah dan dia telah dianggap melaksanakan kewajiban. Secara rukun Islam dia telah melakukan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Ya, tetapi apakah dia mendapatkan pahala? Jawabannya ya bisa jadi pahala puasanya gugur seluruhnya, bisa jadi. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man lam yada' qaula zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajah fi an yada' ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta atau perbuatan dusta, maka Allah tidak memiliki hajat untuk menerima apa yang dia tinggalkan berupa makan dan minum. Maksudnya tidak menerima puasanya. Allah tidak ada hajat untuk menerima puasanya. Begitu pula sabda Nabi SAW, rubba sha'imin hazzuhu minas siyam al-ju'u wal atash. Betapa banyak bagian dari orang yang berpuasa, dia hanya mendapatkan ju', yaitu lapar, wal atash, dan haus, dahaga saja. Oleh karena itu kita selalu menjaga diri kita, ayyuhal ikhwan. Jangan sampai kita terlena ya dengan permainan-permainan, bahkan berdusta. Maka yang seperti ini bisa merusak pahala dari puasa. Allah alam bissawab. Barakallahu fikum jami'an. Ya, kita cukupkan kajian kita pada hari ini. Ya, kita ucapkan terima kasih kepada tim media di Kunci Kebaikan TV, channel YouTube ya di Pondok Pesantren Darul Quran wal Hadits Oku Timur. Begitu pula kepada tim media di Roja Darussalam Palembang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dan insyaallah rutin kajian kita seperti ini live baik dengan saya Said Yai Ardiansyah maupun dengan Ustadz Lili Ibadur Rahman. Jika saya berhalangan maka digantikan oleh beliau insyaallah. Dan mudah-mudahan bisa sampai akhir Ramadan. Gimana tim media di Kunci Kebaikan? Insyaallah. Allah alam bisawab. Ya kalaupun tidak maka kita nanti pakai HP bisa ya insyaallah streaming lewat HP. Insyaallah juga bisa. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.